Orang tuanya kan bisa ya kasih makanan, tapi apakah makanan itu udah tepat untuk si anak? Kadang-kadang tenaga kesehatan tuh kalau datang ke masyarakat tuh kurang dihargai lagi, Pak. Kenapa gitu maksudnya? Mereka mungkin lebih percaya sama internet gitu. Mereka baca-baca berita-berita di internet kan, apakah itu sudah benar atau belum kan kita nggak tahu kan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Loksmawe Podcast, Pak Ulis Muklis Azhar. Sore ini kita sedikit membahas tentang gizi anak bangsa, ya. Karena dari gizi itu sebenarnya aset, kita memelihara mengelola aset, yaitu aset generasi kita. Kebetulan saya kehadiran tamu seorang anak muda, ya. Luar biasa ini. Nanti kita bincang-bincang masalah gizi, dan beliau juga sekarang ini lagi ditugaskan di Aceh Utara, ya, dalam bagaimana menumbuh kembangkan pengetahuan tentang gizi di masyarakat kita yang ada di Aceh Utara. Miftah ya namanya? Marda, Pak. Oh, Marda, sorry. Tadi agak ke Miftah tadi. Marda. Iya, Marda. Bisa perkenalkan diri Marda sedikit, biodata Marda, silakan. Iya, baik Pak. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Marda Tila, alumni dari D4 Gizi Poltekkes Kemenkes Aceh, baru lulus Pak tahun lalu. Tahun lalu, ya. Jadi sekarang sedang bertugas sebagai fasilitator untuk program gizi buruk dari UNICEF kerjasama dengan Yayasan Darah untuk Aceh. Darah untuk Aceh. Iya. Jadi sekarang sudah berapa bulan di Aceh Utara, atau udah setahun? Berapa? Udah, ini masuk minggu ketiga, Pak. Minggu ketiga. Iya, penugasan di Aceh Utara. Sebelumnya itu program mulai dari Juli sampai dengan Desember nanti, Pak. Jadi penugasan untuk di lapangannya di Aceh Utara dari akhir bulan kemarin sampai dengan nanti November, Pak. Sampai November nanti, akhir bulan. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang gizi ini. Kebetulan kan studinya di bagian gizi. Kira-kira gimana itu gizi ini untuk anak? Iya, jadi sebenarnya gizi ini sangat erat kaitannya dengan makanan kan, Pak. Jadi ketika kita tahu bagaimana cara mengolah makanan dengan baik, tahu cara mengkonsumsinya, pengolahannya lah, Pak, dengan higienis, dengan tepat masakannya. Jadi itu bisa meningkatkan, tetap menjaga nilai gizinya. Jadi ketika kita makan juga kita nggak makan kayak sampah kosong kan, Pak, cuma sampah, tapi betul-betul kita dapat nilai-nilai gizi dan manfaat-manfaatnya. Nah, yang sekarang lagi heboh itu kan tentang stunting nih, Pak. Tentang stunting. Jadi di mana-mana heboh tentang stunting. Sehingga sekarang kita melupakan tentang anak gizi buruk nih, Pak. Anak gizi buruk, ya. Ada kaitannya juga dengan program saya tadi. Kenapa kita melupakan anak gizi buruk dan heboh tentang stunting? Padahal sebenarnya untuk anak gizi buruk itu 3 kali beresiko, Pak, untuk terkena stunting di masa mendatang. Dan anak stunting itu terjadi istilahnya sekarang 1000 hari pertama kehidupan, 1000 HPK. Jadi ketika kita mau memperbaiki gizi anak bangsa, Pak, kita harus mulai dari nol kelahiran, dari nol umur dia di usia kandungan, sampai dengan nanti 2 tahun setelah 2 tahun setelah dia lahir, seperti itu. Jadi dihitung dari dalam masa kandungan sampai dengan nanti dia 2 tahun, Pak. 2 tahun, berarti 1000 kehidupan lah ya? Iya, 1000 hari pertama kehidupan. Hari pertama kehidupan. Kemudian dari segi gizi ya, ini kenapa kok Aceh Utara yang dipilih gitu? Ya, jadi kita berdasarkan dari hasil data EPPGM. Itu data EPPGM biasanya kan di Posyandu selalu ada penimbangan. Jadi sekarang udah ada aplikasinya dari sejak 2 tahun yang lalu. Itu selalu di-input ke dalam data itu. Jadi data EPPGM, aplikasi online, bisa kita ketik juga di Google, nanti bisa diakses kalau kita punya akunnya. Jadi secara nasional ya? Iya, secara nasional. Jadi semua Posyandu di Indonesia, data penimbangannya masuk ke dalam situ, Pak. Jadi berdasarkan hasil data itu pada Januari 2020 di data itu ada sekitar 300-an anak gizi buruk. Di Aceh Utara? Iya, dan bulan Juni kemarin? Bulan Januari, sebelum pandemi. Dan meningkat di bulan Juli 2020, itu sekitar hampir 700 anak. 700? Iya. Jadi begitu cepatnya ya berarti? Iya, karena kaitannya seperti ini, Pak. Jadi untuk permasalahan gizi itu ada banyak faktornya.
Salah satu ada karena pola asuh, mungkin orang tuanya kan bisa ya kasih makanan, tapi apakah makanan itu udah tepat untuk si anak? Misalnya makan nasi lah, orang Aceh kan, bilangnya kalau dia makan nasi udah makan, gitu. Padahal belum tentu kok dia makan nasi itu udah makan. Apakah udah terpenuhi proteinnya dari, katakanlah protein itu asalnya dari tahu, tempe, telur, ikan, gitu. Apa udah terpenuhi zat gizi dari segitu? Terus ada sayur buahnya nggak Pak? Gitu. Jadi orang tua masih belum teredukasi ke situ Pak. Kalau udah kasih makan udah kayak gitu. Apalagi kalau beli jajanan anak-anak di kedai-kedai kan. Beli jajanan makan, udah, tapi kan apakah udah cukup nilai gizinya gitu. Kandungan gizinya udah cukup atau belum gitu ya. Kemudian ya, selama 2 minggu Marda di sana di Aceh Utara, yang udah di fasilitatornya berapa orang udah? Program ini kan kita sebagai pendampingan lah, menjembatani dari UNICEF sebagai mitra pemerintah. Apakah sudah tepat sasaran program yang dilaksanakan di lapangannya itu. Jadi kendala yang selama ini terjadi di lapangan adalah salah satu kenapa di Aceh Utara tinggi sekali anak gizi buruk. Yang pertama karena dari segi alat pengukuran sebenarnya belum semua posyandu itu udah standar alatnya Pak. Alat pengukuran maksudnya alat timbangan atau gimana nih? Dari tinggi badannya. Tinggi badan. Jadi untuk mendiagnosa anak gizi buruk ada 3 indikator Pak. Indikator 3 ya. Yang pertama dari berat badan menurut tinggi badan, itu diukur dari berat badan, tinggi badannya. Kemudian juga dari pita lila, lingkar lengan. Lingkar lengan. Iya, jadi selama ini lingkar lengan kan diukur untuk ibu hamil, untuk mengecek status gizi ibu hamil. Sekarang udah ada lagi inovasi baru yang akan nanti diterapkan juga nanti di seluruh Indonesia. Ada nanti pengukuran pita lila untuk anak balita 6 sampai 59 bulan untuk mendeteksi status gizi dia apa sih Pak gitu. Kalau itu standarnya berapa itu? Normalnya itu 13 Pak. 13 ya. Itu termasuk sudah bagus gizinya. Iya, Oh, berarti kalau dia nanti pita lilanya itu ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau gitu. Jadi berarti di bawah itu yang perlu ada penanganan ya. Iya, jadi kalau dia masih di warna hijau itu masih aman, masih normal. Tapi kalau di warna kuning itu kan udah hati-hati nih. Udah hati-hati, dan kalau udah merah itu udah masuk gizi buruk kayak gitu, Pak. Oh, udah merah masuk gizi buruk ya. Gitu. Kemudian yang ketiga tadi? Tadi ada UDEM. UDEM itu dia kayak bengkak gitu karena nggak ada anak gizi buruk itu karena nggak ada cadangan lemak. Jadi kayak penimbunan air gitu Pak. Jadi kalau kita kan kalau misalnya kita tekan kulit kan langsung balik lagi ke semula. Tapi kalau anak gizi buruk akan lama dia Pak. Akan lama dia naik bengkaknya itu ya. Itu UDEM biasanya orang bilang. UDEM. Berarti memang dia gemuk bengkak tapi bukan daging ya? Iya, air isinya kayak gitu. Ada penumpukan kayak cairan gitu. Cairan ya. Kemudian dalam beberapa kasus ini, kemudian pendampingannya itu kendala di lapangan apa ya? Kendala di lapangan seperti yang tadi yang Marda bilang, itulah karena alat pengukuran belum terstandar, belum sesuai dengan standar di posyandu. Kemudian yang standar itu mungkin ada beberapa tapi nggak semua Pak. Jadi kan itu kan berpengaruh ke hasil pengukurannya, hasil datanya kan. Terus juga mungkin dari kader posyandunya, mungkin dari tingkat pendidikan juga berpengaruh kan ke bagaimana cara dia mengukurnya Pak. Tapi selama ini kan posyandu kemudian di puskesmas itu kan jalan. Program-programnya gitu. Mungkin kendalanya lain itu apa itu kok bisa terjadi kasus begitu juga? Mungkin kan ada indikasi lain gitu, atau pengetahuan yang kurang, atau mungkin orang tua merasa malu membawa anaknya karena anaknya sudah kena kasus itu gitu. Jadi yang dari hasil curhatan ya dari teman-teman di puskesmas adalah karena juga sekarang faktor globalisasi dengan internet, sosial media, segala macam informasi yang orang tua dapatkan, sehingga kadang-kadang tenaga kesehatan tuh kok datang ke masyarakat tuh kurang dihargai lagi Pak. Kenapa gitu maksudnya? Mereka mungkin lebih percaya sama internet gitu. Mereka baca-baca berita-berita di internet kan, apakah itu sudah benar atau belum kan kita nggak tahu kan Pak. Jadi mereka lebih percaya ke internet, berita-berita internet, sehingga kalau datang orang puskesmas, orang tenaga kesehatan masih kurang respect kayak gitu. Mereka mungkin soal udah merasa pintar gitu. Jadi perlu juga edukasi juga lebih lanjut bahwasanya apakah semua informasi yang diberikan di internet itu udah benar apa belum, dengan berita hoax di mana-mana kan Pak. Jadi kita juga perlu perhatikan apakah masyarakat itu benar-benar mengonsumsi informasinya sudah dari sumber yang tepat apa belum gitu Pak. Iya, ini kan kalau Aceh Utara kan besar ini, Marda kan. Bergeraknya juga besar ini kan, dalam waktu sampai November ya. Sampai November dalam pendampingan kita melihat untuk beberapa
kasus gizi buruk Iya, yang sesuai dengan data Juni tadi, Januari tadi Iya. 300, kemudian ya di masa pandemi ini Iya, melonjak menjadi 700. Eh, Sebenarnya bagaimana sosialisasi kepada orang tua atau masyarakat yang sangat baik ini yang dilakukan untuk masalah gizi ini gitu. Iya. Jadi melalui program ini tujuannya adalah salah satu dengan kemarin kan nggak mungkin kita langsung turun ke lapangan Iya. langsung tanpa ada pelatihan Iya. secara khusus untuk tenaga kesehatan. Jadi untuk program ini yang diajukan 3 puskesmas Pak yang terpilih sebagai model contoh bagaimana penerapan 3 model puskesmas ya iya untuk itu pelayanan rawat puskesmas jalan apa aja tuh? rawat jalan untuk gizi buruk. Jadi ada di Puskesmas Merah Mulia, Puskesmas Piratimu sama Nisam Antara, Pak. Nisam Antara. Iya. Jadi setelah kemarin seminggu 7 hari dilatih tenaga kesehatannya bagaimana sebenarnya pelayanan rawat jalan untuk anak gizi buruk, kemudian baru kemarin di akhir Agustus pada saya datang itu Pak, kita melakukan pendampingan action dari puskesmas apa sih yang akan dilakukan sampai dengan November. Yeah. Nah, karena dari UNICEF juga ada bantuan sebanyak 30.000 pita lila yang tadi saya sebutkan pita lila untuk mengukur status gizi anak balita. Kemudian ada juga RUTF atau disebut juga obat gizi Pak. Obat gizi. Jadi kita jangan sampai nanti istilah program bagi-bagi produk kayak gitu kan, jangan sampai itu, harus tepat sasaran. Makanya kemarin dilatih dulu tenaga kesehatannya. Nah, dengan obat ini diharapkan anak gizi buruk itu kalau betul-betul dia makan kan Pak, bukan dari orang tuanya nanti yang makan atau kakaknya atau adiknya, kalau betul-betul si anak ini yang makan 40 sampai 60 hari udah sembuh Pak. Udah sembuh, udah kembali lagi normal ya? Iya. Jadi sampai segitu ya, berarti 1 bulan lebih ya? Itu sudah. Iya, jadi dengan pemberian maksimal 8 minggu. 8 minggu 8 minggu ke si anak dengan dosis tertentu, dengan berdasarkan kita hitung dari berat badannya juga nanti ada dosis, katakanlah misalnya satu anak itu ada yang mengkonsumsi satu hari harus habiskan satu tadi obat gizinya atau 2 gitu. Berarti harus continue ya? Iya. Memang harus fokus terapisnya ke satu anak itu ya. Jadi jangan produknya pula dimakan yang kakaknya yang tambah gemuk. Iya nanti harusnya ke si adiknya yang sebut tapi malah kakaknya gitu. Atau mamanya yang gemuk gitu kan. Gitu. Iya. Jadi nggak tepat sasaran. Jadi kemarin setelah dilatih 3 puskesmas tadi bersama dengan kabupaten lain Banda Aceh, Aceh Timur dan Simelu. Jadi diharapkan nanti dari mulai bulan ini lah kan di screening lagi Pak. Yang data tadi bulan Agustus, bulan Juli yang tinggi nih kasus gizi buruk kita tindak lanjuti. Betul nggak anak-anak di lapangan ini segini kasus gizi buruknya dengan tadi pengukuran pita lila, kita cross check lagi di lapangan. Sehingga nanti di akhir bulan ini kita harapkan bisa mendapatkan data real setelah di screening anak-anak. Data real berapa sih anak gizi buruk. Jadi nanti diberikan di bulan. Ada penurunan atau enggak gitu ya? Jadi diberikan di bulan Oktober dan November untuk obat gizi tadi. Karena ini juga produknya halal dari India Pak, dikirim. Jadi udah standar internasional lah Pak. Jadi bentuknya itu kayak selai kacang dia. Oh, selai kacang. Sebenarnya tempat kita banyak ya. Tapi ini udah standar internasional. Mungkin nanti ke depan mungkin bisa diproduksi sama Indonesia juga kan. Gitu ya. Merda, sebenarnya kan di samping kamu bekerja di situ, motivasi kamu apa sebenarnya terjun ke ini ya? Apalagi kamu kan seorang perempuan gitu ya, baru tamat kuliah lagi gitu kan. Ini apa motivasi kamu melihat background dari pendampingan yang kamu lakukan ini kan gitu? Sebenarnya awal kenapa terjun ke dunia di masyarakat ini karena kan kok gizi itu ada 4 bidang Pak. Tadi seperti yang sebelumnya kita pernah cerita tadi, betul. Ada di bidang gizi klinik itu di rumah sakit lebih tepatnya. Jadi kalau di rumah sakit itu ahli gizi berperan sebagai ngatur diet pasien nih. Diet pasien. Kalau di rumah sakit kan banyak nih penyakitnya. Katakanlah satu pasien ada komplikasi diabetes, penyakit jantung dan lain-lain. Jadi kan itu tugas ahli gizi di rumah sakit. Tapi saya lebih memilih untuk terjun di masyarakat karena pada saat di kuliah mata kuliah ekonomi pangan dan gizi itu saya tertarik karena anak kesehatan kadang-kadang kurang terpapar nih dengan isu-isu politik kan Pak. Terus juga di situ dijelaskan bahwasanya ada loh kaitan antara gizi, ekonomi dan politik. Katakanlah dengan kondisi pandemi sekarang Pak. Jadi kan berpengaruh nih ke pendapatan orang tua nih. Dan
hasilnya apa? Kenapa berpengaruh sama gizi si anak? Karena dari orang tua juga kurang pendapatan, dia juga bisa nanti beli makanannya, beli pangan keluarga, sayur, lauk pauk segala macam itu kan juga bakal menurun kan Pak. Mereka pasti bakal membatasi lah konsumsi di keluarga, sehingga ke anaknya juga berpengaruh asupannya. Jadi saya tertarik ke isu-isu seperti itu. Jadi karena juga saya latar belakang ada aktif di organisasi, di BEM juga, makanya lebih cocok nih buat kerja di bidang kayak gini Pak. Oh gitu ya. Berarti memang didukung oleh hobi ya. Iya. Minat, jadi motivasinya seperti itu gitu kan. Kalau tidak ada hobi, kemudian tidak ada berkecimpung kemarin di dunia organisasi kemahasiswaan, mungkin begitu masuk ke lapangan, aduh gimana nih gitu kan, lebih mau di kantor aja. Tadi untuk diet klinik untuk pasien rumah sakit. Iya. Sejauh ini gitu yang Marda lihat di lapangan, dari tadi kasus ke Aceh Utara 300 mencapai 700 dan dari pemerintah sendiri ya untuk penanganan ini kan sebenarnya bisa bagaimana mensosialisasikan pasca panen dari pangan-pangan yang diciptakan gitu ya, istilahnya pangan yang diciptakan untuk keluarga masyarakat ya, yang seperti di samping rumah nanam obat-obatan, kemudian tanaman-tanaman yang berbau gizi atau tanaman pagar yang menjadi bisa bahan untuk produksi gizi gitu, atau mungkin dalam keluarga itu ada terintegrasi dalam sebuah tanaman hidup yang bisa diproduksi di dalam rumah tangga. Ini gimana? Apa ada upaya untuk pemerintah ke arah itu gitu penanganannya? Sebenarnya sekarang sudah ada program RGG Pak, Rumah Gizi Gampung. Cuma mungkin masih dalam tahap launching program, cuma belum terlalu detail karena juga masih dalam penyusunan pedomannya, sehingga nanti di lapangan juga kita harapkan juga jangan masyarakat selalu meminta bantuan ke pemerintah, tapi juga bisa memberdayakan dari dana desanya juga, dari tim PKK, sehingga ini bisa buat di rumah-rumah itu minimal ada tanaman pokok lah misalnya yang butuh untuk asupan si anak gitu, minimal kayak daun kelor yang bisa juga untuk asupan ke otak kan Pak juga bagus. Karena juga salah satu dari hasil penelitian kalau daun kelor itu sangat bagus untuk otak dan juga pencegahan stunting Pak. Stunting ya, daun kelor. Jadi kita harapkan pangan-pangan lokal yang bisa mensupport gizi si anak juga harusnya bisa diberdayakan oleh warga desa untuk bisa ditanam di masing-masing rumah. Sehingga apalagi sekarang ada BUMDes ya atau BUMG ya. Iya. Nah, ini kan bisa berperan sekali untuk bisa memaksimalkan potensi di desa. Ya tadi itu salah satu daun kelor gitu ya, untuk bisa menjadi produk pangan yang kalau perlu lagi pangan yang dijual ke masyarakat, ke pasaran itu adalah dengan bahan bakunya atau bahan dari daun kelor. Iya, dari pangan lokal lah kita berdayakan. Ya. Jadi bisa menyehatkan, di samping menyehatkan juga menambah income ekonomi dari masyarakat kita gitu kan. Kemudian Marda, kalau kita melihat ini kan di Aceh sendiri kan, mungkin kan kawan-kawan kamu tadi juga ada yang di luar dari Aceh Utara ya. Itu daerah mana aja ya? Untuk di Aceh Timur itu ada juga, dan saya agak lupa Pak yang untuk di puskesmas di wilayah Aceh Timur, tapi kalau di Banda Aceh itu di puskesmas Meraksa, Lampasnya Kota, dan Kuta Alam. Ya. Kalau di Aceh Timur puskesmas Julo, puskesmas Darul Aman, satu lagi saya lupa Pak. Tapi ada masing-masing kabupaten 3 puskesmas kecuali Simelu, itu cuma satu puskesmas. Satu puskesmas. Itu puskesmas Salang. Oh, Salang di Simelu ya. Jadi ada berapa pendamping ini yang untuk periode seperti kamu ini di Aceh? Ada 3. Banda Aceh 1 orang, Aceh Timur 1 orang, saya Aceh Utara. Untuk Simelu nggak ada Pak. Karena itu sebagian awalnya cuma difokuskan ke 3 kabupaten tadi. Kemudian ditambahkan kemarin terakhir pada saat mau pelatihan 1. Jadi kita udah lewat rekrutmen, baru masuk Simelu. Jadi cuma 3 fasilitator untuk 3 kabupaten tadi. 3 kabupaten. Berarti di lapangan ini dalam penyampaian
Mungkin kan Marda ini kan langsung kepada Puskesmas. Iya. Apa langsung kepada masyarakat juga atau bagaimana nih? Sebenarnya peran saya di sini bukan langsung ke puskesmas, tapi lebih mendorong gimana teman-teman di puskesmas, di Dinkes itu bisa bergerak di depan gitu. Oh, Kalau jadi dari garda depan lah ya untuk iya, itu ya. Jadi untuk pelatihan kemarin kan disupport sama UNICEF untuk pelatihan difasilitasi sama UNICEF. Jadi harapannya ke depan dari Dinkes, Dinas Kesehatan masing-masing kabupaten bisa secara mandiri membuat pelatihan sehingga lebih banyak puskesmas yang bisa menerapkan program ini, Pak. Yeah. Jadi dengan nanti disupport dari Dinkes mungkin bisa diajukan ke Bapeda untuk dianggarkan di APBD tahun 2021. Sehingga nanti ada anggaran di situ untuk pelatihan tenaga kesehatan. Jadi nanti akan lebih banyak puskesmas lain lagi yang bisa menerapkan program ini, Pak. Gitu. Oh gitu ya. Berarti program ini bergulir terus ya? Iya. Sampai kasus itu berkurang ya? Iya. Dan harapannya nanti ke depan masyarakat juga timbul kesadaran nih, Pak. Jadi nggak merasa anak gizi buruk katakanlah menggelang lah kayak gitu kan, Pak. Menggelang atau di sweeping dari orang dinas. Iya, jadi nggak ada Puskesmas itu ke rumah-rumah kan itu kan. Jadi orang tua nggak menganggap lagi anak gizi buruk sebagai aib gitu, bukan karena nggak dikasih makan. Jadi sehingga nanti ke depan masyarakat bisa secara mandiri bawa ke puskesmas itu tanpa harus di sweeping lagi gitu, Pak. Oh gitu ya. Berarti memang ada kesadaran. Iya. Berarti salah satu program ini adalah menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat atau orang tua si ibu untuk bisa membawa anaknya ke puskesmas atau posyandu terdekat. Kemudian mungkin juga kan program pemerintah pusat kita kan juga ada PKH gitu ya. Karena kriteria dari PKH itu salah satunya adalah ibu hamil, maksudnya dalam rumah itu ibu hamil kemudian punya anak ya yang menyusui, maksudnya ada anak yang bayi ya. Yang ketiga itu anaknya sekolah kan gitu. Berarti itu yang PKH. Salah satu kriteria yang menerima PKH kan gitu. Berarti kan di desa-desa ini kan ada banyak yang menerima PKH kan gitu. Berarti kan ada sebuah untuk penambahan gizi kan bisa ke situ gitu kan. Itu mungkin kan pemerintah kan mendayagunakan bantuan-bantuan itu tepat sasaran. Tapi sebenarnya di lapangan belum sesuai dengan harapan, Pak. Karena ada ibu-ibu yang nggak bawa anak ke posyandu tapi tetap dapat dana PKH. Jadi gitu sehingga harusnya ke depan ada regulasi yang bagaimana supaya kalau ibunya nggak bawa anaknya ke posyandu, dananya nggak dapat ya gitu. Gitu ya. Mudah-mudahan ke depan ada regulasi yang lebih ketat sehingga orang tua ya mau nggak bawa harus bawa anaknya kan ke posyandu. Gitu. Berarti peran pemerintah daerah yang sebenarnya karena kan ini kan anak-anak mereka ini kan ya. Kalau saya mengatakan gini. Pemerintah daerah itu harus hadir ya ketika masyarakat atau warganya lahir sampai warganya meninggal kan gitu. Ini kan kehadiran pemerintah ini dituntut ya. Tadi kata Marda tadi dari sejak hamil itu sudah harus dilakukan pengontrolan. Ya bahkan sebelum hamil, Pak. Sebelum hamil lagi kan itu harus benar-benar gitu kan agar kualitas ibu hamilnya juga saat melahirkan juga akan melahirkan anak-anak yang punya kualitas yang baik gitu ya generasi yang baik apa yang dikatakan generasi emas untuk daerah itu sendiri gitu kan. Jadi jangan terjadi ya tadi ada gizi buruk tadi lagi satu lagi stunting gitu ya. Kemudian ada penyakit-penyakit lain yang untuk anak-anak bayi dan sebagainya. Harapan dari Marda sendiri ini sebagai seorang pendamping atau fasilitator di lapangan gitu, mungkin kan bisa didengar oleh pemerintah nanti untuk bisa bahwasanya tugas dari pendamping ya, tugas dari pendamping, kemudian pemerintah pusat, UNICEF dan sebagainya lembaga-lembaga ini adalah tugasnya adalah mendorong gitu kan, bukan selamanya di sana gitu. Iya, betul. Kalau selamanya di sana itu ya kapan mandirinya, Pak? Kapan mandirinya? Makanya kan UNICEF ini kemudian lembaga-lembaga yang lain ini hanya mendorong supaya yang tadi itu pemerintah dengan aparatur aparatur dari daerahnya itu bisa bekerja sama untuk mendorong itu. Harapannya apa itu? Harapannya sebenarnya untuk permasalahan gizi dan kesehatan lain itu tidak hanya menjadi permasalahan dari sektor kesehatan saja, Pak.
Tapi harapan juga dari seluruh pihak, seluruh sektor, lintas sektor, dan masyarakat sendiri merasa ini bahwasanya ini masalah bersama. Jadi ini bukan hanya masalah orang kesehatan, tapi juga masalah kita semua gitu Pak. Jadi dengan punya kesadaran itu, jadi akan ada muncul inovasi-inovasi baru kayak gitu. Mungkin dari LSM lokal nanti dan lembaga-lembaga lain bisa mensupport. Jadi bukan hanya tugas pemerintah, tapi nanti tugas dari lembaga lokal pun bisa mensupport untuk memberikan inovasi dan kontribusinya untuk mengentaskan masalah kesehatan dan khususnya stunting dan gizi buruk ini Pak gitu. Ya, satu lagi mungkin kata-kata inspiratif Marda sendiri kepada anak-anak muda ini yang mungkin mengikuti jejak dari Marda nanti ke depan ini kan mengganti Marda-Marda lain di lapangan karena memang ini sangat dibutuhkan ya baik itu dari anak mahasiswa, pemuda, pelajar dan sebagainya untuk berkontribusi kepada daerah ini agar mendorong ya percepatan dari pembangunan, percepatan dari generasi ini untuk bisa lebih mandiri ya kayak gitu. Ini salah satunya seperti Marda ini seorang wanita bisa mandiri untuk menjadi pendamping di desa. Apa itu? Mungkin terakhir saya lupa ini quotes dari siapa, tapi quotes-nya itu adalah jangan tanya apa yang negara kamu berikan pada kamu, tapi tanyakan pada dirimu apa yang bisa kamu berikan untuk negara. Gitu Pak. Iya, luar biasa. Ini adalah sebuah motivasi memang jangan ditanya ya apa yang dia tapi selalu berbuat. Ya. Makanya salah satu lahir podcast kita ini adalah untuk membuat hal-hal yang baik seperti ini, memberikan informasi karena informasi ini sangat berharga sekali kepada masyarakat nih tentang gizi buruk ya kepada pelayan ataupun orang-orang yang di dunia kesehatan ya untuk bisa terus memacu kinerjanya untuk bisa memperbaiki atau menghasilkan generasi-generasi emas kita ke depan gitu ya. Terima kasih Marda. Terima kasih juga sudah diundang. Jalan-jalan di studio saya ini kita bisa berbagi ya kepada masyarakat kita di Aceh dan Aceh Utara khususnya. Baik masyarakat dimanapun berada. Tadi bincang-bincang kita sangat menarik walaupun singkat ya tapi sangat menarik sekali. Saya melihat bahwa saya seorang Marda, mudah-mudahan akan lahir lagi Marda-Marda yang lain di Aceh ini untuk selalu memikirkan ya nasib generasi kita ya karena generasi kita ini perlu yang tadi dibilang Marda tadi dari usia kandungan sampai 2 tahun ya masa kehidupan itu adalah besar tanggung jawab dari orang tua, tanggung jawab dari pemerintah ya untuk bisa memberikan edukasi yang terbaik, kemudian gizi yang terbaik kepada generasi kita karena kalau tidak diberikan gizi yang baik ini akan menjadi sesuatu presiden buruk terhadap generasi-generasi yang akan mengganti generasi-generasi selanjutnya. Kemudian perlu diingat juga kepada orang tua yang punya anak yang mungkin terdata atau kasusnya sebagai gizi buruk, jangan malu ya, jangan malu, jangan sungkan-sungkan untuk bisa berkonsultasi kepada puskesmas terdekat atau posyandu terdekat. Jangan dikatakan ini sebagai aib keluarga ataupun apa, tapi dibilang Marda tadi, kalau misalnya sudah bisa diketemukan sesegera mungkin bisa diobati dalam waktu 40 hari. Kalau memang penanganannya itu betul kepada si bayi tadi, si anak tadi yang terindikasi tadi gizi buruk itu dalam waktu 42 hari atau 40 hari itu bisa normal kembali. Dan ini sebenarnya harus dikasih informasi secara jelas kepada masyarakat kita. Jadi kalau ada diketemukan ya orang tua merasa anaknya dalam pengukuran itu ditimbang dan sebagainya diketemukan lebih konsen untuk terus membawa anaknya ke posyandu karena anak-anak ibu, anak-anak bapak yang dititipkan kepada kita ini adalah generasi penyambung estafet kepemimpinan kita ke depan ini. Jadi harus pintar, harus gagah, harus sehat, harus kuat dan sebagainya. Jadi mungkin itu saja perjumpaan kita kali ini. Tetap semangat bahwasanya Aceh ke depan ini harus
ada sebuah perubahan untuk Aceh yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulia.